Ininya dari Udah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam silaturahim, salam tauhid la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, salam budaya. Baik samirsa pecinta hazanah budaya Nusantara, pecinta sejarah di Nusantara. Malam hari ini saya masih berada di Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Dan alhamdulillah malam hari ini berkesempatan untuk bersilaturahim dengan Yang Mulia Haji Sultan Muhammad Yusuf, Sultan Mudo Rajo Nisamba dari Istana Silinduang Bulan Darul Karar Pagaruyung, Istana Pagaruyung Darul Karar. Dan bersama Yang Mulia Haji Sultan Muhammad Yusuf kita berbincang-bincang tentang khususnya tentang sejarah kerajaan yang berkaitan dengan kerajaan Nusantara, khususnya kerajaan Pagaruyung. Assalamualaikum Yang Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipaparkan sedikit tentang eksistensi ataupun sejarah dari kerajaan Pagaruyung supaya pemirsa dapat mengenal. Yang jelas masyarakat sudah mengenal tentang kerajaan Pagaruyung, tapi sekurangnya akan menambahi wawasan pada malam hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui, kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan yang didirikan oleh Yang Mulia Aditya Warman di abad ke-13. Jadi Aditya Warman sendiri adalah anak dari putri Dara Peta yang berayahkan salah seorang pembesar kerajaan Majapahit. Ini hubungannya dengan ekspedisi Pamalayu. Sedikit dijelaskan bahwa pada saat jayanya kerajaan Majapahit, Singosari waktu itu kalau saya nggak salah, itu mengutus pasukan untuk datang ke tanah Sumatera, ke kerajaan waktu itu di Damasraya untuk menaklukkan. Kemudian sejarah yang saya terima pada saat itu, ekspedisi Pamalayu ini mendapat perlawanan dari pasukan kerajaan di Damasraya, sehingga terjadi perang yang sangat besar sehingga korbannya sangat banyak waktu itu, sampai mayat-mayat korban tidak terurus, menimbulkan bau yang sangat busuk, dan negeri itu dikenal sekarang dengan Padang Sibusuk. Kemudian dalam catatan sejarah yang juga terdapat di Paraton, ini sebenarnya banyak versi, tapi yang saya ketahui, ekspedisi Pamalayu kedua itu misinya bukan lagi menaklukkan kerajaan Damasraya, tetapi untuk persahabatan. Dengan tanda persahabatan dari kerajaan Majapahit, itu dihadiahkan membawa sebuah arca patung batu yang kita kenal dengan Amogapasa, dan sebagai tanda persahabatan juga dari kerajaan Damasraya menerima pinangan atau lamaran dari kerajaan Majapahit. Itu dua orang putri, Dara Peta dan Dara Jingga. Yang Dara Jingga dikawini oleh Raden Wijaya, dan Dara Peta dikawini oleh salah seorang perdana menteri di kerajaan tersebut. Baik Yang Mulia, seberapa besar di masa kejayaannya wilayah dari kerajaan Pagaruyung? Wilayah kerajaan Pagaruyung itu sangat cukup besar ya. Artinya di Malaysia kita kenal Tanah Semenanjung, itu Negeri Sembilan itu sebenarnya sampai sekarang masih mengakui bahwa mereka adalah bagian dari Pagaruyung. kerajaan Minangkabau Pagaruyung, Darul Karar. Kemudian pengaruh Pagaruyung sampai ke Mindanao, kemudian ke Patani. Sedangkan di Nusantara sendiri juga jejak Pagaruyung sampai ke Flores di Manggarai. Sumatera boleh dibilang hampir semuanya.
dan di sebagian di Kalimantan, termasuk juga di Sulawesi. Itu rata-rata daerah-daerah yang mendapat pengaruh sangat kuat dari kerajaan Minangkabau Pagariung. Baik, Yang Mulia Sultan Muhammad Yusuf, dengan penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa Kerajaan Pagaruyung adalah satu kerajaan besar di masanya, kerajaan yang pernah berjaya di masanya, dan apa yang diharapkan saat ini dengan generasi-generasi khususnya yang merupakan genealogis dari Kerajaan Pagaruyung, apa yang diharapkan Yang Mulia Tuanku Rajo Disambah atau Yang Mulia Sultan Haji Sultan Muhammad Yusuf terhadap generasi-generasi muda Pagaruyung saat ini? Ya, kalau harapan tentunya saya berharap generasi muda ini mengenali sejarah secara benar, sehingga mereka dapat mengetahui, mereka bisa membanggakan bahwa kerajaan Minangkabau Pagaruyung Darul Qoror pada masanya itu adalah sebuah kerajaan yang sangat besar, berpengaruh dan cukup disegani oleh kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Nusantara, bahkan juga kerajaan lainnya yang ada di negara-negara tetangga. Baik sahabat mirsa, kalau kita kaitkan dengan negeri ataupun pemerintahan Jagat Bersemah Libang Semende Panjang di wilayah Sumatera bagian selatan, nama Pagaruyung bukanlah nama yang asing, bahkan diabadikan di dalam nama satu desa ataupun satu dusun bernama Pagaruyung. Saat ini secara administratif berada di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia. Dan di dalam sejarah Jagat Bersemah Libang Semende Panjang, baik itu sejarah Bersemah maupun sejarah Semende, ada keterkaitan antara Bersemah Libang Semende Panjang dengan Pagaruyung, di mana pada saat Muzakarah Ulama Rumpun Melayu di tahun 1650 Miladia ataupun Masehi, ada seorang yang bernama Syekh Raja Ahmad. Apapun nama beliau, tapi dijelaskan di situ bahwa Raja Ahmad ini berasal dari Pagaruyung, di mana memberikan satu masukan kepada Puyang Awak Tuan Said Nur Qadim Al-Bahadrin tentang adat yang sudah lebih dulu dipakai di Pagaruyung, yaitu adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Dan inilah yang menjadi pesaka ngatungguan atau pusaka dan warisan nilai-nilai yang ada di Jagat Bersemah Libang Semende Panjang tentang nilai-nilai yang harus dijalankan dalam tatanan adat budaya yang mengacu kepada ataupun berpedoman kepada hukum syarak, yaitu Kitabullah dan As-Sunnah, Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah sahabat pemirsa, tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Yang Mulia Haji Sultan Muhammad Yusuf, Yang Mulia Rajo Disambah, Tuanku Mudo Rajo Disambah, Yang Mulia Tuanku Mudo Rajo Disambah dari Istana Silinung Bulan Pagaruyung, Istana Pagaruyung Al-Qorar, Darul Qorar. Nah, tadi beliau juga membenarkan adalah bahwa pada masa tahun 1650 itu adalah masa yang timeline sejarahnya sama dengan Raja Pagaruyung bernama Sultan Ahmad Shah. Boleh jadi dalam catatan sejarah Bersemah Libang Semende Panjang yang dimaksud adalah Puyang Raja Ahmad dari Pagaruyung adalah Tuan Raja Ahmad Shah yang memerintah di Kerajaan Pagaruyung di abad ke-17 Miladiah. Baik, terima kasih sahabat mirsa sudah mengikuti perjalanan malam hari ini. Kita berbincang-bincang sejenak. Mudah-mudahan kita semua, generasi muda Nusantara, pencinta budaya di Nusantara dan sejarah Nusantara dapat meluruskan sejarah dan mengetahui sejarah Nusantara, kerajaan-kerajaan kesultanan di Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam budaya dan terima kasih pada Yang Mulia Haji Muhammad Sultan Muhammad Yusuf, Tuanku Mudo Rajo Disambah, Istana Silinduang Bulan Pagaruyung Darul Qorar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.